Halo Sobat Proklim, apa kabar semua? Tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kami akan memperkenalkan lembar isian Proklim kita yang baru, update 2021. Pada versi 2017, lembar isian Proklim kita bernuansa biru. Nah, pada versi 2021 ini, lembar isian Proklim kita bernuansa hijau. Namun, menu yang tersedia tidak berubah dari versi 2017, yaitu identitas pengisi data, identitas lokasi, data dasar lokasi, informasi terkait perubahan iklim, data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta data kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Ini adalah tampilan lembar isian Proklim dalam versi Microsoft Excel yang terbagi ke dalam 9 sheet, yaitu menu, ID pengisi, ID lokasi, data dasar, informasi terkait PI, adaptasi PI, mitigasi PI, masyarakat, dan dukungan. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar untuk mengisi lembar isian Proklim ini, yang akan kita mulai dengan mengisi identitas pengisi data. Oke, untuk identitas pengisi data, ini adalah diisi dengan data si pengusul. Data si pengusul ini tidak harus berasal dari lokasi yang diusulkan, tapi dia bisa berasal dari berbagai unsur, misalnya lokasi itu sendiri, kemudian dari pemerintah daerah, dari dunia usaha, dan lain-lain. Itu seperti dari kementerian atau lembaga terkait, bisa dari yayasan, bisa dari UPT, atau bisa dari LSM atau pendamping, dan sebagainya. Contohnya, pengusulnya namanya Ardita. Ardita ini adalah dia dari unsur lainnya, dia merupakan ketua Yayasan Satu Hati. Kemudian alamatnya di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 80 RT 002 RW 14. Ada di Desa Berlian, Kecamatan Tilongkabilang, Kabupaten Bone Bolango. Bone Bolango ini ada di Provinsi Gorontalo. Silakan diisi provinsinya berdasarkan pilihan yang ada di sini. Kemudian nomor teleponnya 0812345678. Lalu alamat emailnya ardika@proklim.org. Ini isian untuk identitas pengisi data. Lalu kita klik selanjutnya. Ini adalah identitas lokasi. Nah, untuk lembar identitas lokasi ini diisi tentang informasi lokasi kampung iklim yang akan diusulkan. Di sini ada pilihan dusun atau RW, desa atau kelurahan. Pilihan dusun atau RW ini merupakan administrasi yang berada satu tingkat di bawah desa atau satu tingkat di bawah kelurahan. Pada umumnya, dusun itu berada di bawah atau satu tingkat di bawah desa. Sedangkan RW itu berada satu tingkat di bawah kelurahan. Pada umumnya seperti itu. Lalu, pada pilihan dusun atau RW, di sini kita lihat ada lainnya. Lainnya ini adalah sinonim dari dusun atau RW tersebut. Biasanya dusun itu memiliki banyak sinonim di Indonesia sesuai dengan masing-masing provinsinya. Misalnya sebutannya itu ada yang disebut sebagai jorong, ada yang disebut korong, ada banjar, ada kampung, dan sebagainya. Itu maksud dari pilihan lainnya. Kemudian kita misalnya akan mendaftarkan di tingkat desa saja. Tadi namanya Desa Berlian, berada di Kecamatan Tilongkabilang, ada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Belum punya website ini maksudnya lokasinya ya, atau kelompoknya itu dia belum punya website. Kemudian narah hubung ini diisi oleh
orang yang berasal dari lokasi tersebut, lokasi yang diusulkan, sehingga kita punya narah hubung dengan lokasi tersebut. Misalnya namanya alamat di Jalan Merdeka, teleponnya 08, oke, emailnya oke. Institusi Rania ini kelompoknya itu kelompok wanita tani Mekar Abadi, dan Rania ini adalah ketua kelompok. Kemudian untuk data verifikator ini tidak perlu diisi karena nanti akan diisi oleh verifikator. Lalu kita klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan untuk mengisi data dasar lokasi. Untuk data dasar lokasi ini adalah data yang menceritakan, data yang menggambarkan lokasi yang diusulkan sebagai kampung iklim tersebut. Tadi kita mendaftarkan Desa Berlian, artinya kita menceritakan Desa Berlian itu data-datanya seperti apa. Kalau misalnya Sobat Iklim mendaftarkannya atas nama dusun atau RW, maka data yang diinput di sini adalah data dusun atau data RW tersebut. Sekarang kita coba mengisi datanya. Untuk data Desa Berlian, dia luasnya 65 hektar dengan jumlah KK 166, jumlah penduduk 529, kemudian berada pada ketinggian 75 meter DPL, lalu dia merupakan dataran rendah dengan tipologi lokasinya pedesaan. Kemudian ciri khas lokasinya lumbung pangan. Nah, ciri khas lokasi ini bercerita atau menggambarkan ciri dari lokasi tersebut. Misalnya dia brandnya apa, dia dikenal sebagai kampung atau desa apa. Misalnya kampung nelayan, desa wisata, desa kuliner, desa adat, atau bisa juga desa tenun atau desa madu, misalnya karena dia banyak menghasilkan madu dan sebagainya. Jadi kita pilih dulu lumbung pangan. Kemudian tipe penggunaan lahan dominan, dia pertanian, lalu ada pemukiman juga dan lain-lainnya. Pertaniannya ini ada 50%, permukimannya cuma sedikit, ya 35%, dan sisanya lain-lain 15%. Lain-lainnya ini dia ada tanah terbuka, ada kebun, dan sebagainya. Lalu 3 sumber penghasilan utama penduduk di situ. Itu tadi petani, sumber penghasilan utamanya di bidang pertanian, kemudian dia perdagangan, kemudian lain-lain. Nah, ini pertanian tadi misalnya 60% penduduk adalah petani, kemudian yang 20%-nya itu adalah pedagang, kemudian yang 20%-nya lagi itu adalah lain-lain. Misalnya ada pegawai, ada buruh, ada tukang ojek, dan sebagainya. Lalu ke bawah ada data curah hujan rata-rata. Nah, data curah hujan rata-rata ini diisi dengan data yang kita ambil tahun berapa, yang kita ambil, yang kita punya, yang data yang tersedia untuk desa tersebut itu tahun berapa. Misalnya dia punya data selama tahun, atau dia hanya punya data selama 1 tahun atau 2 tahun, itu kita tulis saja di sini datanya. Misalnya data di Desa Berlian ini tersedia dari data tahun 2015 sampai 2020 dengan curah hujan rata-rata tahunannya itu misalnya 1.800 mm per tahun. Nah, data untuk curah hujan bulanannya itu misalnya
Salah. November, Desember. Oke, sumber datanya kecamatan dalam angka misalnya ya. Lalu suhu rata-rata sama, suhu rata-rata pengisiannya juga seperti itu, tapi diisi dengan data suhu. Misalnya suhu rata-rata tahunannya 27 sama 2015 sampai 2020 bulan Januari misalnya seperti itu. Sumber datanya juga sama, kecamatan dalam angka. Setelah itu kita klik, sudah semua, kita klik selanjutnya. Pada lembar informasi terkait perubahan iklim ini, dapat kita lihat ada tambahan data baru, yaitu data SIDIK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, yang bisa diakses dari sidik.menlhk.go.id untuk diketahui berapa tingkat kerentanan, nilai indeks kapasitas adaptif, dan nilai indeks keterpaparan dan sensitivitas dari desa atau kelurahan tersebut. Apabila Sobat Iklim mendaftarkan lokasinya atas nama dusun atau RW, maka data SIDIK yang dicari adalah data desa atau kelurahan di mana dusun atau RW tersebut berada. Karena data SIDIK ini diolah dari data PODES, sehingga unit data terkecilnya itu dalam satuan desa atau kelurahan. Dan kami juga sudah menyiapkan tabel sehingga Bapak dan Ibu bisa mengakses dari sidik.menlhk.go.id, juga bisa mendapatkan atau mencari data kerentanan IKA dan IKS dari tabel yang sudah kami siapkan. Untuk Desa Berlian tadi, itu tingkat kerentanannya adalah 3 atau sedang, kemudian IKA-nya 0,571, IKS-nya 0,623. Nah, kemudian untuk nomor 2, itu perubahan yang terjadi di lokasi dalam 5 tahun terakhir yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi ini diisi berdasarkan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat di lokasi tersebut. Misalnya, perubahan frekuensi turunnya hujan, bertambah atau berkurang atau tetap. Di sana itu misalnya bertambah. Kemudian intensitas curah hujannya juga bertambah, perubahan pergeseran musim hujan atau kemarau, ada perubahan pergeseran musim, kemudian suhu udara juga berubah, kemudian perubahan pasang surut air laut itu tidak, karena dia tidak berada di daerah pesisir, kemudian kecukupan air hujan itu bertambah, lalu kecukupan air permukaan bertambah, dan sebagainya ke bawah, dan seterusnya ke bawah. Kemudian untuk nomor 3, fungsi sumber air. Nah, fungsi sumber air di sini ada pilihan untuk dimanfaatkan untuk rumah tangga, untuk mata pencaharian utama, atau untuk rumah tangga dan mata pencaharian utama. Misalnya air hujan. Air hujan itu contohnya ya, kalau untuk misalnya mata pencaharian utama, misalnya dia berusaha menampung air hujan pada saat musim hujan, digunakan untuk usaha hidroponiknya. Nah, berarti dia bisa pilihannya dipakai untuk rumah tangga dan untuk mata pencaharian utama, tapi di sana tidak ada. Jadi kita isi rumah tangga semua. Setelah semua diisi, lalu kita klik selanjutnya. Nah, sebelum kita mengisi lembar adaptasi PI ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu keterkaitan antara tipologi wilayah pesisir dan perkotaan dengan lembar adaptasi PI ini. Ketika kita memilih tipologi lokasi di data dasar, misalnya kita memilih pesisir, lokasi kita berada di daerah pesisir, kemudian kita bisa melihat di lembar adaptasi PI, ini di depan angka kolom nomor ini, itu ada yang dikasih tanda-tanda bintang. Nah, tanda-tanda bintang inilah kegiatan yang direkomendasikan relevan dilakukan di daerah pesisir. Misalnya tadi ya, pemanenan air hujan, kemudian ada lagi ini struktur pelindung alamiah, struktur pelindung buatan,
Kemudian relokasi pemukiman ini tidak kita sarankan ya, tidak kita wajibkan karena tidak hanya bisa dilakukan di daerah pesisir. Kemudian ada lagi nih, pengelolaan pesisir terpadu plus kegiatan-kegiatan yang ditandai wajib untuk dilakukan. Nah, seperti ini ada kotak yang tulisannya kegiatan ini wajib dilakukan. Begitu juga ketika kita misalnya memilih perkotaan. Nah, ketika kita memilih perkotaan, ada juga yang ditandai itu seperti ini, kegiatan peresapan air, kemudian kegiatan apa lagi ya? Kita lihat. Nah, ini kegiatan urban farming plus kegiatan yang wajib dilakukan. Nah, selanjutnya ini adalah lembar untuk data kegiatan adaptasi perubahan iklim. Pada lembar adaptasi PI ini terdapat beberapa perbedaan dari lembar pada versi 2017. Yang tampak di sini adalah ada kotak-kotak putih pada kolom komponen. Nah, kotak-kotak putih ini menggambarkan kondisi ataupun permasalahan yang ada di lokasi. Misalnya seperti ini. Apakah lokasi memiliki masalah air bersih? Nah, ini permasalahan yang ada di lokasi. Ini juga memiliki masalah untuk air pertanian atau air tanahnya dalam. Nah, atau tinggi muka air sumur menurun. Nah, ini adalah kondisi atau permasalahan yang ada di lokasi. Kemudian apabila kotak-kotak putih ini diperhatikan, ada kotak kecil di dalamnya, ini yang bisa diklik. Ketika dia diklik akan muncul bintang di depan jenis kegiatan. Nah, ini adalah jenis kegiatan yang direkomendasikan apabila lokasi tersebut memiliki masalah air bersih. Jadi, direkomendasikan agar membuat penampungan air hujan untuk mengatasi kekurangan air di musim kemarau. Kemudian, misalnya memiliki masalah untuk air pertanian. Nah, ini ada rekomendasi untuk membuat embung dan atau membuat lubang penampungan air. Nah, apabila ada kegiatan-kegiatan di luar kegiatan ini, kegiatan lain, misalnya membuat sumur bor atau membuat sumur gali dan sebagainya, jangan lupa klik ada kegiatan lainnya supaya ada bintangnya. Nah, bintang-bintang di sini menunjukkan relevansi. Jadi, bahwa aksi yang dilakukan atau jenis kegiatan yang dilakukan ini relevan terhadap permasalahan yang sudah di checklist tadi, permasalahan yang ada di lokasi. Kemudian, kolom yang baru lagi adalah penerima manfaat dan jumlah terdampak. Nah, kolom penerima manfaat ini berkaitan dengan jenis kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut. Misalnya, tadi kita klik memiliki permasalahan air bersih, kemudian di sini yang dibintang adalah penampungan air hujan. Nah, misalnya di daerah tersebut memiliki 20 unit PAH. Nah, dari 20 unit PAH ini dia dimanfaatkan oleh berapa kakak? Misalnya dimanfaatkan oleh 40 kakak, seperti itu. Ini hubungan antara penerima manfaat dan jenis kegiatan. Kemudian kita lihat lagi lama kegiatan. Lama kegiatan ini masih sama, kurang dari 2 tahun, 2-4 atau lebih dari 4 tahun. Kemudian untuk kondisi ini juga masih sama. Lalu untuk efektivitas ini kita melihat sudah tidak ada lagi pilihan menu seperti ini, tapi di sini adalah isian. Nah, isian di sini ini berdasarkan isian pada penerima manfaat dan jumlah terdampak. Jadi berapa yang diisi di sini, maka nanti di sini akan muncul. Misalnya terisi belum mengatasi permasalahan, cukup mengatasi permasalahan, sudah mengatasi permasalahan, atau efektif mengatasi permasalahan. Nah, contohnya, misalnya tadi sudah penerima manfaatnya 40. Nah, jumlah terdampak ini berhubungan dengan komponen checklist di sini. Jadi, memiliki masalah air bersih, berapa yang memiliki masalah air bersih di lokasi tersebut. Misalnya ada 80 kakak yang memiliki masalah air bersih terutama pada saat musim kemarau. Misalnya saja sumur-sumur mereka berada di lokasi tertentu sehingga menyebabkan pada musim kemarau sumur-sumurnya mulai mengering sehingga tidak bisa mendapatkan air bersih pada musim kemarau dan di cover atau diatasi dengan
penampungan air hujan ini. Nah, ini hanya 80, ini yang terdampak 80, tapi penerima manfaatnya hanya 40, artinya baru 40 yang bisa diatasi dengan penampungan air hujan. Nah, ini efektivitasnya terisi menjadi cukup mengatasi permasalahan. Kemudian, jangan lupa ini diisi lama kegiatannya, karena lama kegiatan dan kondisi ini adalah isian untuk mendapatkan nilai aktivitas. Jadi, pada lembar versi 2021 ini ada 3 komponen penilaian, yaitu penilaian aktivitas, penilaian relevansi, dan penilaian efektivitas. Seperti itu. Nah, apabila ada kegiatan lainnya, contoh ya, untuk mengatasi permasalahan air bersih ini, lokasi tersebut membuat sumur bor di lokasi tersebut. Misalnya ada 5 sumur bor. Kemudian jangan lupa di checklist. Kemudian dari 5 sumur bor ini, dia yang menerima manfaat itu bisa 60 kakak, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan tadi kurang, selisihnya kan 40 kakak ya, dari 80 kakak yang terdampak, kemudian bisa diatasi 40 kakak, sedangkan ini bisa lewat sumur bor bisa diatasi 60 kakak, artinya ini bisa dialihkan kemari yang terdampaknya. Misalnya ini diisi menjadi 40 kakak, kemudian di sini diisi menjadi 40 kakak lagi. Ini kan total yang mengatasi masalah air bersih, jadinya ada 80 kakak. 40 kakak diatasi dengan PAH, dan 60 kakak diatasi dengan sumur bor. Artinya, semua kakak terdampak ini sudah bisa diatasi dengan pengadaan PAH dan sumur bor. Sehingga, aksi yang dilakukan di lokasi tersebut sudah efektif mengatasi permasalahan. Ini jangan lupa diisi, ini juga jangan lupa diisi. Oke, selanjutnya ke bawah sama diisi berdasarkan aksi yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tersebut. Nah, apabila di lokasi tersebut tidak memiliki permasalahan seperti ini ya, tidak memiliki permasalahan, tapi dia punya kegiatan penyediaan daerah retensi banjir atau kawasan resapan air, misalnya dia punya 20 hektar, dia bisa penerima manfaatnya itu satu desa, karena adanya kawasan resapan air ini sehingga satu desa tidak pernah kebanjiran misalnya. Kemudian ini tidak perlu diisi karena memang dia tidak mengatasi permasalahan apa-apa di sana, tidak ada yang terdampak banjir di sana, tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, nanti dia akan mendapatkan nilai dari aktivitas yang dilakukan dari penyediaan kawasan resapan air ini. Demikian juga ke bawah sama, dan ada beberapa kegiatan yang harus diperhatikan. Itu ada beberapa kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua lokasi, semua tipologi lokasi. Nah, ini ada yang kotak-kotak tulisannya kegiatan ini wajib dilakukan. Ada beberapa kotak-kotak seperti ini, pengendalian penyakit terkait iklim, ini semua lokasi wajib melakukan. Kemudian, sehingga nilai jumlah terdampak di sini, ini adalah semua KK. Nah, ini akan otomatis terisi berdasarkan data dasar yang kita isikan di sini. Seperti itu. Setelah kita isi semua, berdasarkan permasalahan, kondisi, dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan, kita pindah ke lembar mitigasi perubahan iklim. Boleh diklik selanjutnya, boleh diklik sheet mitigasi perubahan iklim. Nah, ini adalah lembar isian data kegiatan mitigasi perubahan iklim. Lembar ini tidak juga banyak berubah dari versi 2017. Ini bisa kita melihat ada kegiatan pengolahan sampah dan limbah padat. Ini silakan diisi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi.
Kemudian bisa kita lihat ada perbedaan kolom di sini, yang di atas hanya 1, di bawah ada 2 kolom. Nah, ini ada jumlah kakak pelaksana, dan di sini juga ada jumlah kegiatan atau unitnya ada berapa. Nah, ini pada jumlah kegiatan ini akan digunakan pada saat pengisian SRN spektrum, pengisian spektrum maksud saya, akan ditarik dari spektrum. Spektrum akan mengambil data dari lembar mitigasi PI ini. Beberapa data diambil dari sini untuk menghitung penurunan emisi GRK atau peningkatan serapan emisi GRK. Sedangkan untuk jumlah kakak pelaksana, ini untuk menghitung tingkat pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim. Seperti ini. Kemudian ke bawah yang perlu diperhatikan adalah ini. Nah, ini jangan lupa diisi ya. Total KK untuk melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK, berapa total KK yang melakukan budidaya pertanian? Ini tidak KK total, karena kan tidak semua masyarakat di lokasi tersebut semuanya ada petani, tapi ada juga yang pedagang dan sebagainya. Nah, ini adalah KK petaninya, ada berapa KK petaninya, karena ini nanti tingkat pelaksanaannya akan dihitung dari jumlah pelaksana ini dengan total KK yang melakukan budidaya pertanian, seperti itu. Kemudian peningkatan tutupan vegetasi, mempertahankan tutupan vegetasi ini sama. Nah, untuk mempertahankan tutupan vegetasi ini baru ditambahkan terkait dengan lokasi yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Jadi misalnya ada tindakan perlindungan atau konservasi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan tersebut. Kemudian ada juga partisipasi masyarakat adat atau masyarakat lokal misalnya. Kemudian ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan sebagainya. Silakan diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kalau ini ada checklist untuk skema-skema kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja terkait di KLHK. Ini misalnya ada kegiatan perhutanan sosial, ada pembuatan hutan kota, dan skema-skema lainnya kalau yang belum di-cover di sini. Kemudian ada mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini diisi sesuai dengan kondisinya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya dia memiliki lahan gambut, di checklist nih lahan gambutnya. Apakah di lokasi Anda memiliki lahan gambut, di checklist. Kemudian baru diisi. Lalu untuk pengendalian karhutla, ini boleh di checklist kalau pernah terjadi karhutla. Nah, ketika ini di checklist, maka akan ada pilihan bintangnya untuk kegiatan pemadaman dan kegiatan penanganan pasca. Untuk kegiatan pengendalian karhutla ini, tingkat pelaksanaannya dia tidak berdasarkan data isian yang ada di sini, tapi dia ada pilihan seperti ini. Apakah misalnya peringatan dan deteksi dini itu dilakukan oleh 100 KK. Nah, jumlah kegiatannya ada 2, misalnya dia melakukan membuat selebaran-selebaran atau dia berkampanye begitu ya. Terus tingkat pelaksanaannya itu dilakukan setiap bulan atau hanya musim kemarau atau hanya sesekali saja gitu, tidak teratur gitu ya, jarang-jarang. Kemudian untuk pencegahan patroli juga seperti itu, ada pilihannya. Jadi kecuali yang ini ya, untuk pemadaman itu berdasarkan isian di sini. Jadi berapa persen KK, yang berapa jumlah KK yang berkontribusi terhadap kegiatan pemadaman karhutla yang ada di lokasi tersebut. Seperti itu. Oke. Kalau kita sudah merasa cukup untuk mengisi semuanya, semua aksi yang dilakukan oleh masyarakat, oleh lokasi, maka kita berpindah ke lembar selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah data kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan. Tidak banyak yang berubah dari sini, hanya penambahan sedikit. Misalnya seperti ini. Nama lembaga. Nah, nama lembaga di sini itu ditulis lembaga yang mengkoordinir semua kegiatan terkait proklim yang ada di lokasi tersebut. Di depan itu kemarin kita isi namanya, lokasinya kelompok wanita tani Mekar Abadi. Nah, ini KWT Mekar Abadi. Nah, ini kemudian diketuai oleh Ibu
perannya misalnya. Kemudian lembaga pendukung. Nah, nama lembaga pendukung lainnya ada nggak lembaga-lembaga lain yang kemudian lembaga-lembaga dari banyaknya lembaga tersebut dikoordinir oleh KWT Mekar Abadi ini. Biasanya banyak ya kalau di lokasi itu, misalnya aja ada bank sampah berdikari misalnya. Kemudian ada juga Karang Taruna dan sebagainya. Silahkan diisi. Lalu pengakuan secara tertulis terhadap lembaga. Jika ada, tuliskan nama lembaga yang mengakui di kolom keterangan. Ada, misalnya pemerintahan desa, seperti itu ya. Kemudian tingkat kehadiran pengurus dan anggota dalam pertemuan lebih besar dari 60% jika ya dibuktikan dengan daftar hadir pertemuan. Ada. Nah, misalnya pada setiap kegiatan minimal 85% anggota menghadiri kegiatan, seperti itu. Nah, ke bawah diisi sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi. Ini ada dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim, kemudian ada partisipasi masyarakat, ada kapasitas masyarakat, lalu ada juga ini kemampuan masyarakat untuk membangun jejaring di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, nasional. Kemudian ada tambahan lagi nih, kemampuan masyarakat dalam meraih prestasi atau penghargaan. Nah, ini terkait kegiatan pengendalian perubahan iklim. Prestasinya apa saja? Contohnya kayak gini ya, misalnya juara 1 lomba ketahanan pangan di tingkat kabupaten. Nah, di tingkat provinsinya dia juara 2. Lalu keikutsertaan dalam program terkait lainnya, misalnya Desa Tangguh Bencana, Desa Mandiri Energi, Kampung KB, Desa Sehat Iklim, dan lain-lain. Nah, ini contohnya di tingkat kabupaten. Misalnya ada Green and Clean, lalu di tingkat provinsi ada Desa Mandiri Pangan, di tingkat nasional ada Rumah Pangan Lestari, dan sebagainya. Ini contoh saja ya. Kemudian ada dukungan sumber daya eksternal dari mulai pemerintah sampai dukungan dari perguruan tinggi atau akademisi. Nah, ini ada yang baru lagi, pengembangan kegiatan. Jadi konsistensi pelaksanaan kegiatan. Apakah kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim dilakukan secara konsisten atau terus-menerus? Kemudian dilakukan selama berapa tahun terakhir kalau memang konsisten, silahkan diisi di kolom keterangan. Kemudian ada penambahan kegiatan atau baik berdasarkan jenis atau luasannya atau tidak. Lalu ada lagi pengelolaan data aksi. Nah, ini ada sistem pencatatan, ada personil, dan ada pembaruan data. Silahkan dibaca. Lalu manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, yang penting lagi adalah di sini pada kolom terakhir bukti pendukung. Bukti pendukung diisi dengan link dokumen pendukung. Link dokumen pendukung ini didapat dari mana? Didapat dari SRN ketika Sobat Iklim mendaftarkan lokasi ke dalam website SRN PPI. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini di sini kan di bawahnya lokasi ini ada dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini nanti kan akan kita unggah. Setelah diunggah ada nih data berlian, misalnya kompilasi data Desa Berlian, Kecamatan Tilongkabila, Bone Bolango, Gorontalo. Nah, nanti di sini diklik aja, klik kanan, kemudian copy link, ya, copy link. Lalu kita balik lagi ke lembar Excel-nya, kita salin di sini. Nah, seperti ini. Nah, karena ceritanya saya mengupload dokumen ini menjadi satu dokumen, menjadi satu semua ya, di zip, dikompres gitu ya, maka linknya saya kopikan sama semua. Kemudian link ini nanti akan dicek oleh teman-teman sekretariat dan teman-teman verifikator apakah memang data yang diupload ini mendukung isian yang ada di sini, uraian ada di sini. Misalnya nama lembaga, benar nggak ada SK-nya di data ini, seperti itu. Kemudian ada ADART-nya, benar nggak ada ADART-nya di dokumen itu. Nah, apabila tidak ditemukan, maka dari sekretariat itu bisa menghapus isian tersebut dan otomatis akan mengurangi nilai dari lokasi tersebut. Linknya kita kopikan sini, nah, kita enter, maka ini akan otomatis terdownload datanya. Ketika kita buka, nah
Nah, ternyata datanya cuma foto kantor desa Berlian, nggak ada data lain-lain. Nah, berarti isian-isian yang lain ini bisa kita delete aja semuanya, karena tidak ada struktur organisasinya, tidak ada program kerja dan sebagainya, semua tidak ada. Berarti nanti kami bisa menghapus isian ini. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penilaian lokasi. Misalnya semuanya ada isinya ya, saya kembalikan. Oh iya, data yang diunggah itu bisa dalam format XLS, JPG, PDF, atau ZIP. Dan satu kali unggah itu maksimal 4 MB. Oke, ini sudah jelas. Nanti bisa dibaca kembali satu persatu. Lalu kita langsung ke nilai akhir. Nah, ini adalah lembar penilaian program Kampung Iklim untuk Desa Berlian, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bobot penilaian itu masih sama untuk kegiatan adaptasi 30%, mitigasi 30%, serta kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan 40%. Tapi di sini untuk mitigasi perubahan iklim itu dibagi dua, 20% itu dari aktivitas yang diambil dari penilaian lembar mitigasi PI, yang 10% itu adalah dari pengisian spektrum. Nah, spektrum mitigasi ini diisi melalui aplikasi Android yang bisa di-download dari Play Store dengan nama Spektrum Mitigasi, di mana spektrum mitigasi ini sudah disinergikan dengan SRNPPI. Jadi, apabila Sobat Iklim nanti mengisi spektrum mitigasi, kemudian mensubmit lewat SRNPPI-nya, maka nilainya akan bertambah 10 dan nilai totalnya menjadi 76,96. Tapi apabila Sobat Iklim tidak mengisi spektrum, maka nilainya berkurang 10 atau mendapatkan tambahan 0, jadi nilainya tetap 66,96. Jadi jangan lupa membuka spektrum mitigasi. Baiklah, selesai sudah kita belajar bersama untuk mengisi lembar isian Proklim versi 2021 ini. Semoga video ini dapat membantu Sobat Proklim semua dalam mencatatkan aktivitas pengendalian perubahan iklim di lokasi Sobat semua. Terima kasih dan selamat mencoba.